Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra cinta. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali lagi di program kajian fikih wanita bersama Fatayat NU pengurus anak cabang Kepanjen. Sore hari ini sudah ada dua narasumber kita yang kita hadirkan, ada Ustazah Sugiyati SSMPD, juga Ning Fitrotul Rahmawati SPD. Dan Anda bisa bergabung di kajian fikih wanita dari jam 16 sampai jam 17. 081 333 977000 boleh Anda gunakan untuk menyambungkan ke narasumber kita. Baik, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Radio Kanjuruhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat sedikit nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk menyampaikan kajian-kajian tentang wanita yang ini meneruskan kembali kitab Risalatul Mahid ya. Sampai khatam. Ini kayaknya berapa minggu ya kita hadir begitu ya. Baik, mitra cinta, kita sekali lagi undang Anda di 081 333 977000 untuk layanan WA, dan untuk pengguna live streaming di radiokanjuruhan.com, YouTube kami di Radio Kanjuruhan FM. Monggo nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, ketua terpilih sahabat Sugiyati, beliau ketua terpilih Mbak Yesi, karena beberapa hari yang lalu kita mengadakan konferensi. Iya. Selamat ya Bu Sugiyati. Terpilih kembali. Berarti ini periode kedua begitu? Iya, periode kedua. Kemudian untuk Mbak Yesi beserta staf Radio Kanjuruhan FM yang alhamdulillah pada sore hari ini selalu setia menemani kami di acara talkshow ini, dan seluruh pendengar setia Radio Kanjuruhan FM serta penggemar acara talkshow Kitab Fikih Risalatul Mahid yang akan disampaikan oleh pimpinan anak cabang Fatayat NU Kepanjen. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab ini setelah beberapa minggu kita tidak hadir. Mohon maaf jika hal itu menjadi kosong ya. Iya. Karena ada beberapa keperluan yang memang kami berempat itu tidak bisa saling mengisi, tidak bisa saling mengganti seperti itu. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik mitra pendengar, di minggu terakhir saat kami, khususnya saya dengan Ning Vina, menyampaikan pengajian kitab Risalatul Mahid ini, yaitu membahas atau menerangkan tentang macam-macam darah haid, di mana darah haid itu dibedakan ada darah kuat dan darah dhaif, dan masalah-masalahnya kemarin yang sudah dibahas ada 5 yang mungkin pada kitab sudah dijelaskan secara rinci. Dan untuk hari ini kajian ini akan diteruskan oleh sahabat Sugiyati, dan alhamdulillah saya bersua dengan sahabat Sugiyati di acara talkshow ini baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali. Iya, pertama kali ya. Iya. Biasanya kan bersama sahabat Ita. Jadi hari ini saya menggantikan sahabat Dewi Masito yang saat ini beliaunya sakit. Beliaunya sakit mungkin karena banyak aktivitas yang dikerjakan, jadi ini tadi izin sakit, akhirnya saya yang menggantikannya. Semoga tidak mengurangi khidmatnya ya pada pembahasan kitab ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada sahabat Sugiyati untuk menyampaikan apa yang akan dibahas pada sore hari ini. Monggo. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, pada yang sangat saya sayangi segenap sahabat-sahabat Fatayat Kepanjen dan Kabupaten Malang pada umumnya.
Tak lupa kepada host kita yang cantik dan selalu setia menemani kita, Mbak Yesi, semoga sehat selalu. Amin. Pada partner saya, sahabat Fitroh, semoga sehat selalu. Amin. Dan kepada seluruh mitra pendengar 97,3 Kanjuruhan FM dimanapun berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Karena akhir-akhir ini banyak sekali wabah flu, Betul. banyak yang sakit, banyak yang izin, flu dan yang lain. Satu rumah itu hampir satu rumah. Ya, kalau satu rumah sudah selesai semua, baru selesai. Semoga sakitnya nggak lama-lama. Dengan nikmat sakit kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Ngoten nggih sahabat. Semoga sakit kita akan menambah pahala kita dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam terindah semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau sampai detik ini kita semua masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sahabat-sahabat, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang terakhir kemarin. Kalau kemarin sudah membahas macam-macam darah gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan far'un. Tumrap estri ingkang kecobi penyakit terus-terusan ngedalaken getih menika urusan telase idah sebab dipegat utawi ditilar pejah jalre menawi sampun 3 wulan inggih sampun telas idahipun. Ini kita membahas idah ya. Idah itu adalah masa menunggu. Masa menunggu seorang istri baik dia dicerai oleh suaminya maupun dia ditinggal mati atau meninggal ya. Jadi masa menunggu. Di sini sama Allah diberi masa iddah. Tujuannya apa? Kalau dia itu dicerai, ada kesempatan untuk rujuk kembali. Ini pada talak 1 dan talak 2 ya. Sehingga memberi kesempatan kepada keduanya untuk bermediasi supaya bisa rujuk kembali pada masa iddah. Kemudian selanjutnya fungsi iddah itu yaitu untuk menunjukkan bahwa rahim seorang perempuan itu ini berisi atau tidak. Sehingga dia belum bisa menikah dulu sebelum selesai masa iddah. Tujuannya di sini untuk mensucikan. Jadi supaya tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi percampuran nasab. Meskipun kita tahu sih bahwa sperma yang masuk yang jadi janin itu kan hanya satu saja yang menang ya. Tapi ya supaya ini untuk tanzih, untuk mensucikan sehingga supaya tidak terjadi percampuran nasab sehingga ada masa iddah. Sehingga kalau ketahuan si perempuan itu apakah dia hamil atau tidak dari suami yang pertama seperti itu. Jadi bagi perempuan yang masa subur seperti kita ini ya, masih usia produktif, masih haid, belum menopause, masa iddahnya kan 3 kali suci. 3 kali suci itu suci misalkan sekarang ini bulan September. Kebetulan kok September ini dicerai. Maka ketika dia itu sedang haid, maka haid suci terhitung, maka nanti kalau haid pada bulan Oktober berarti dia 1 kali suci. Kemudian November dia 2 kali suci. Baru Desember 3 kali suci. Maka masa iddahnya sudah habis ya. Ketika masa iddahnya sudah habis, maka dia boleh menikah lagi. Seperti itu ya. Adapun bagi perempuan kan ada mungkin saudara-saudara kita itu yang kalau bahasa Jawanya itu penyakit beser. Jadi dia itu ini ya, darahnya ini keluar terus gitu loh ya. Jadi darahnya keluar, ya keluar itu darah. Iya, istihadah mungkin atau mungkin faktor hormon atau apalah ya, yang jelas biasanya dia yang ikut KB itu ya. Baik KB, IUD. Kalau IUD enggak kayaknya. Biasanya yang pengaruh hormon ya, yang KB hormon baik susuk maupun suntik. Itu ada yang ini, ada yang keluar darah terus. Nah, itu untuk tetengger, untuk tandanya itu maka karena nggak bisa tahu sucinya kapan, kadang keluar kadang tidak, maka masa iddahnya itu kalau sudah 3 bulan berarti dianggap sudah selesai masa iddah seperti itu. Jadi bukan 3 kali suci, tapi 3 bulan.
Karena ini siklus perempuan kan masing-masing tidak sama gitu ya. Ada yang 25 hari, ada yang 28 hari. Ada yang haidnya itu 2 bulan sekali juga ada. Jadi kita itu kalau dikatakan 3 kali suci berarti tergantung adatnya perempuan itu ketika haid. Apakah rutin sebulan sekali atau rutinnya 2 bulan sekali. Kalau perempuan yang rutin 2 bulan sekali maka idahnya berarti hampir 6 bulan. Iya, karena kita mengikuti salah satu guru itu yang 3 kali suci itu ya. Lanjut. Lamun wonten estri ngedalaken getih salebete zamane haid umpamane haid 3 dinten. Lajeng suci kali 12 dinten, lajeng medal getih malih 3 dinten. Menika 3 dinten ingkang kantun wau dipun reken istihadho. Jadi 3 kali haid 3 hari. Kemudian suci 12 hari. Kan hitungannya ada 15. Ya, maka 3 hari kalau dia haid lagi itu istihadho. Jadi karena sudah lebih dari 15. Ya. Maka yang 3 hari itu hukumnya sama dengan hukum orang biasa. Dia tetap istihadhonya yang terakhir itu yang 3 hari terakhir itu dianggap istihadho. Karena sudah lebih dari 15. Ya. Jadi dia hukumnya meskipun keluar darah haid maka wajib sholat. Sholatnya itu kalau orang istihadho itu tidak sama loh ya. Jadi sucinya itu hanya 1 kali suci untuk 1 kali sholat fardu saja. Wudunya. Sehingga misalkan sholat asar kayak gini ya, dia harus bersuci, dibersihkan pembalutnya, semua wudu, baru lekas-lekas sholat. Apabila sebelum sholat kok darahnya keluar, maka dia bersih lagi. Tapi ketika sudah takbiratul ihram di tengah-tengah sholat, perjalanan sholat kok keluar darah, dia berasa itu tidak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah sholat maghrib meskipun nggak batal ya tetap membersihkan lagi dan ganti berwudu lagi. Seperti itu istihadho ya. Oke. Bisa dilanjut ya? Nggih, monggo. 3. Menawi wonten estri haid 3 dinten, lajeng mampet 3 dinten, lajeng medal malih kali 12 dinten. Lajeng medal malih sekawan dinten. Saakhire lho menika 3 dinten kawitan lan kalih 12 dinten tengahan wau ingkang dipun hukumi haid. Hampir sama kayak yang sebelumnya tadi ya. Pokoknya haidnya itu jumlah totalnya ada 15 hari. Dan batas suci antara haid pertama sama haid kedua itu minimal juga 15 hari. Itu khusus yang haidnya tidak teratur ya. Kalau lebih dari atau kurang dari 15 hari, maka yang kurang itu adalah darah istihadho. Misalkan haid tanggal 1. Kemudian sampai tanggal berapa ya yang menentukan istihadho itu? 15 sampai tanggal 15. Kemudian kok keluar lagi 3 hari lagi masih keluar lagi tanggal 16, hari ke-16 sampai 18 misalnya, maka yang 16 itu juga dianggap istihadho ya. Atau mungkin dia sampai tanggal 15 haidnya, kemudian berhenti sampai tanggal 20, 5 hari suci kan ya. Kemudian haid lagi tanggal 21. Lah karena belum ada jeda 15 hari dari suci ke suci berikutnya, maka yang hari ke-21 itu dianggap istihadho karena belum memenuhi 15 hari dari jarak suci. Jadi haid maksimal itu 15 hari. Kemudian jarak suci maksimal dari haid pertama ke haid berikutnya itu minimal juga 15 hari. Kalau belum ada 15 hari, misalnya sucinya tanggal 15, terus kok tanggal 21 haid lagi, padahal tadi sudah haid tanggal 1 sampai 15 ya. Di tanggal ke-21 berarti kan jaraknya masih 15. Masih 5 hari. Lah itu maka tanggal 21 itu dia sudah istihadho, berkewajiban sholat, sudah berkewajiban sholat. Meskipun tadi jedanya ada 5 hari. Itu apa berlaku untuk orang yang haidnya biasanya rutin, misalkan ya rutin 8 hari. Nah, tapi di lain waktu suatu saat itu 15 hari, kemudian mungkin tetap. Berarti ya tetap berlaku maksimal 15 hari, kemudian jarak sucinya juga 15 hari. Berarti bukan kebiasaan sebelumnya itu tidak berlaku ya, kebiasaan yang 8 hari. Misalkan sebelum-sebelumnya kalau sebelum-sebelumnya normal ya tidak apa-apa, dianggap normal, tidak istihadho. Kalau memang ada kejadian suatu saat mungkin karena pikiran atau apa sehingga tidak teratur, maka yang
yang punjulannya tadi itu tetap dianggap istihadah. Iya. Seperti itu. Bu Sugiyati, ini kita sama bukalan pertanyaan ya untuk Oke. mitra pendengar tercinta yang bergabung di sore hari ini melalui 081 333 977. Ini ada pertanyaan, boleh saya sisipkan ya? Oh, mungkin monggo. Kita asik membaca. Ya, monggo. Ini dari Ibu Sumini di Ngadi Lampung Kepanjen ya. Ini saya tulis pertanyaannya tadi. Saya mau tanya, kalau sholat ini apakah celana dalam harus diganti tiap kali sholat? Dan misal saya ada kotoran, apa boleh si celana dalam itu dibalik? Oke ya, sebelumnya harus dipahami dulu bahwa ketika kita sholat itu harus suci badan, harus suci pakaian, harus suci tempat. Oke, kembali ke CD. Celana dalam itu memang ya yang namanya perempuan ya, itu kadang-kadang mungkin kita mengeluarkan yang namanya keputihan gitu ya. Kalau darah jelas tidak boleh ya, atau najis-najis yang lain jelas tidak boleh. Mungkin kadang-kadang rancu itu adalah keputihan. Keputihan di sini itu kan ada dua ya. Jadi kita keluar keputihan itu yang pertama mungkin karena sedang hormon seksualitas kita itu naik. Itu biasa, itu yang tidak najis. Oh, yang bentuknya lendir bening. Iya. Pokoknya ketika sedang nafsu seksualnya itu naik, itu yang tidak najis. Sementara kalau keputihan itu karena capek-capek atau yang lain, itu yang najis. Karena keputihan kalau yang darahnya bukan darah, maaf, keputihannya keluar karena ini mungkin sedang naik, hormon seksualnya naik, itu dihukumi sama dengan mani, air sperma. Air sperma kan tidak najis, maka hukumnya seperti itu. Tapi kalau keputihan bukan karena ini adanya nafsu birahi, keputihan karena mungkin capek-capek atau yang lain, biasanya kan atau gerah atau stres itu, maka itu hukumnya najis seperti itu. Jadi misalkan kok keputihan terus kan ada dua tadi ya, misalkan yang status yang satu kan yang berhukum najis. Nah itu tadi kok sama ibunya disiasati dengan dibalik, apa boleh? Ketika dia itu kita pakai untuk sholat, dia kan tetap melekat, maka tidak boleh. Pakaiannya tidak suci. Kan tetap melekat kalau Iya. Ya sama halnya dengan ketika mungkin kita sholat pakai pampers, sama halnya seperti itu loh ya. Kalau pampersnya kan harus ganti, meskipun pakai pampers bagi mungkin nenek-nenek gitu kan, ketika mau sholat kan harus tetap diganti. Karena ketika melekat ke tubuh itu kan sama dengan pakaian. Sehingga meski disesati dengan dibalik kan tetap saja dia melekat, sehingga tidak boleh ya Bu ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya pakai ini kan ada panty liner. Kalau kita ragu ya sudah. Atau mungkin bisa dilepas begitu? Bisa, ada kan orang-orang tertentu itu yang melepas. Biasanya kalau mamang itu dilepas ya. Biasanya kalau mamang itu lebih baik dilepas saja. Tapi kalau sekarang ya kalau kita gak pilih ribet ya pakai panty liner. Ya kan tidak ribet. Kalau bepergian itu malah nyaman pakai panty liner itu, sehingga kalau mau sholat habis itu langsung buang, kita ganti baru, kita sholat beres, timbang seret kan gak nyaman juga gitu loh ya. Mungkin yang menimbulkan pertanyaan ini berkenaan dengan istihadah tadi loh ya, yang beser tadi loh ya. Kalau beser kan pakai apa? Pampers. Softtek tadi kita sholat keluar darah kan nggak masalah. Mungkin dari situ juga menimbulkan pertanyaan. Sama dengan hukumnya orang yang beser tadi. Khusus beser nggak apa-apa kalaupun ada darah yang menempel ya ketika pas sholat itu. Kalau beser, tapi kalau di tengah sholat, kalau berasa keluarnya sebelum sholat, kalau haid, kalau istihadah tetap tidak boleh. Kalau sebelum sholat nggak boleh ya. Kalau berasanya pas di tengah-tengah kok keluar, maka berarti Allahu Akbar. Kok terasa? Kan biasa terasa, maka tidak apa-apa. Untuk yang najis tadi loh ya, yang najis tadi itu harus dibedakan. Jadi darah putihnya itu karena apa gitu loh ya. Karena ada dua, ada yang najis dan tidak najis. Yang tidak najis itu karena hasrat seksual, itu dihukumi sama dengan sperma. Karena sperma itu tidak najis. Dan sperma najis apa hasil dari najis gitu ya. Karena hukumnya sama kayak telur kan ya. Telur kan tidak ada yang najis karena mungkin secara fisik untuk keputihan sama apa? Karena nafsu seksual tadi bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. Biasanya kan bau, rasa, warna gitu ya. Biasanya kan beda, memang beda. Jadi kalau keputihan yang bukan karena hasrat seksual itu yang siasatnya seperti apa ya, itu ganti aja, dilepas dipakai kalau nggak risih, atau
Kalau risih ya sudah pakai pentelintrat. Karena kalaupun itu keputihan, karena keputihan kan lembab ya, Iya. kan nggak nyaman juga gitu loh, nanti gatal dan yang lain. Karena kita Iya, perempuan iya. itu memang harus sering-sering berganti. Ya, Terima kasih Bu Sumini yang sudah Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti itu ya, nggak bisa dibalik Ibu ya. Tetap saja itu melekat. Nah ini kan memang ilmu gitu Iya. ya. Perempuan harus tahu nih. Iya. Perempuan harus tahu karena keputihan, aku keputihan karena apa? Iya. Monggo lanjut Bu Sugiyati. Oke. Sekawan. Umpami wonten tiyang meteng ora hamil ya. Kok head kanthi netepi syarate getih head sampun wonten sedinten sedalu. Lho menika inggih dia hukumi head nanging menawi kirang saking sedinten sedalu nggih dia hukumi istihadhah. Ujare tiyang Jawi mastani meceren. Jadi lek wong Jawa niku ngarani ngidangi. Ngidani. Kita. Iya, Jadi kita. hamil tapi haid, maka itu dihukumi haid. Ini bunyi apa enggak sih? Kayak enggak bunyi ya? Bunyi Bunyi ya. Iya. Jadi ada orang hamil tapi kok haid yang memenuhi syarat keluar darah haid, jadi minimal sehari semalam, maka itu dihukumi haid. Hukumnya sama persis, paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Kalau lebih dari itu berarti istihadhah. Hukumnya sama persis. Kalau istihadhah ya tetap harus sholat. Nah, Kalau pas lagi haid tidak wajib. Saya punya pertanyaan nih Bu Sugiyati terkait itu tadi ya, yang namanya ngidangi itu tadi. Dia ngidangi. Saya pernah waktu saya itu hamil, Iya. ini pendarahan. Nggih. Jadi pendarahan itu terus ketika saya gerak itu terus. Iya, saya juga Terus pernah. keluar, nah seperti itu. Ini bagaimana kok seperti itu? Ya, yang namanya termasuk apa? Darah istihadhah juga. iya, bukan istihadhah. Ketika statusnya sama, minimal sehari semalam. Kayak adanya kalau kita haid, kayak adanya itu berarti rasanya juga sama dengan kayak haid. Berarti keluarnya terus menerus, tidak ada jeda ya. Iya. Ya, Iya. kalau ada jeda itu kan berarti bukan head kan. Iya. Ya. Jadi itu kalau menurut para ulama itu dihukumi haid. Oh dihukumi haid. Dihukumi haid. Walaupun itu misalkan keluarnya kan itu selama kurang lebih 3 bulan waktu itu. Tapi kalau itu yang maksud saya tadi rasanya sama dengan ketika adatnya kita haid. Ketika haid kebiasaan kita haid loh ya. Ini bukan semacam pendarahan. Karena ada juga orang hamil itu yang mungkin keluar darahnya karena pendarahan. Sehingga ketika si zigot itu belum terbentuk secara sempurna, kalau terjadi pendarahan itu kan dikhawatirkan itu nanti tidak akan terbentuk secara sempurna. Iya. Pokoknya hukumnya itu tetap dihukumi haid selagi sama persis, maksudnya itu ya rasanya, ya waktunya, ya pokoknya kayak adat kita sedang haid. Kalau lebih dari adat kita haid, kok rasanya suwakitik banget. Kemudian keluarnya juga banyak, lah itu yang namanya pendarahan. Iya kalau itu kan ya pendarahan memang Iya, ya. Jadi pendarahan. memang keluarnya juga setiap hari bahkan tiap jam ketika saya gerak gitu langsung gitu ya. Langsung keluar. Nah itu kalau seperti itu kita wajib tetap sholat atau bagaimana? Kalau lebih dari 15 hari tetap wajib sholat. Jadi misalkan 1 bulan kan 30 hari ya. Berarti yang 15 hari dihukumi haid, yang 15 hari meskipun keluar dihukumi istihadhah. Berarti yang 15 hari tetap wajib sholat. Nanti misalkan tetap keluar kan kan 3 bulan. Tapi kan ketika kita hamil nggak sholat. Nggak haid. Nggak haid. Ya, gitu. nggak haid. Nah, tapi hukumnya tetap dihukumi haid. Tapi apa mungkin kita periksakan ke dokter ya? Kalau Iya. periksa itu kan Kalau bisa periksa kan diketahui tahu. efek apa, sebab apa bisa Iya, nah keluar itu makanya darah. itu Betul. keluar darah biasa Iya. ataukah pendarahan. Karena biasanya pendarahan itu kan karena ada hal-hal yang memang apa di karena rahim kontraksi, bermasalah. karena Iya, kontraksi betul. atau karena Iya. stres biasanya ya. bermasalah. Sehingga kalau saya dulu disuruh istirahat, Pak. Iya, Seperti Ya, itu. bed Jadi rest. anak Betul. pertama, anak kedua itu sama saya seperti itu. Baru yang ketiga itu enggak. Jadi Iya. seperti itu sama. Sakit kayak mau melahirkan sekali. Kalau dilihat dari kesehatan mungkin di USG kan Iya, bisa tahu itu apa kelihatan. head, apa termasuk darah head Iya. atau Kalau sekarang sih enak-enak saja. Oke. Tapi kalau di sini Tetap dihukumi pokoknya haid. tetap dihukumi haid. Selagi
dinisbatkan sama dengan adat kita ketika haid. Ya darahnya ya sama gitu. Maksudnya sama itu tidak berlebihan. Bukan yang bior terus buahnya. Berarti nggak sholat nggak apa-apa itu waktu hamil Iya, di situ itu. karena dihukumi haid. Kan hukumnya haid. Kalau misalkan terus menerus berarti ya kayak tadi itu yang 15 haid, yang 15 istihadah. Tapi kalau cuma 7 hari berarti dihukumi haid. Ngerti ya? Nggih. Itu tentang ngidangi. Karena kadang-kadang orang Jawa itu ada kan yang Iya, ngidangi. saya dulu Jadi, juga pernah tapi hanya flek-flek saja saya, nggak sampai. saya juga mengatakan, kalau saya mengatakan bukan ngidangi, diperiksakan juga bukan ngidangi karena disuruh istirahat total. Iya, saya juga istirahat full. Istirahat total gak boleh turun dari tempat itu. Sama, saya juga seperti itu ya. Nasib-nasib perempuan ya Allah, sehat, alhamdulillah bayinya sehat semua ya, yang penting bayinya sehat. Yang saya takutkan itu ya Allah pendarahan terus kok Takutnya. apa nih yang namanya orang hamil Bayangnya. takut. Kita lanjutkan ya. Masalah estri ingkang sampun mampet haidipun nanging dereng nglampahi siram menika sedaya perkawis ingkang diharomaken salebete haid inggih maksih tetep haram. Jadi suci kok tidak segera mandi. Maka semua yang diharamkan ketika haid itu masih berlaku. Antara lain tak Sholat. boleh sholat. Tapi sholatnya punya hutang, Iya, punya hutang sholat. Tidak boleh. memegang Al-Quran. Iya, Al-Quran itu mushaf itu boleh dipegang itu kalau tafsirnya Iya. lebih banyak daripada tulisan Arabnya. Jadi seperti itu. Juga belum boleh digauli oleh suaminya. Dan seterusnya pokoknya semua hukum yang berlaku pada orang haid masih tetap berlaku. Kan sekarang kadang-kadang musim ya, bukan hanya mbak-mbak ya. Iya. Ibu-ibu itu juga, "Duh kok urus sholat, iya aku durung keramas." Ini yang ingin saya tanyakan ini, kalau orang dalam masa haid dulu ya waktu ngaji masih usia SMP atau apa, kita tidak boleh memotong kuku. Kalau ada rambut yang rontok, Nah, tidak boleh. Itu bagaimana? Oke. Mungkin Gini bisa ya. dijelaskan. Jadi kita itu kalau habis haid atau habis nifas maka harus bersuci sama dengan habis jinabat sama ya namanya itu hadas besar. Jadi harus bersuci. Tujuannya bersuci itu sebenarnya apa sih? Ya untuk mensucikan diri supaya nanti ketika kembali ke ilahi Robi itu kita itu seluruh anggota badan itu dalam keadaan suci. Karena nanti semua ketika ada pertanggungjawaban itu kan semua akan bertanggung jawab sendiri-sendiri ya anggota Iya. itu. Nah, kemudian kenapa sih kok gak boleh potong kuku, gak boleh potong rambut atau yang lain kalau ada yang jatuh di kelompok no. Nah setelah di kelompok no itu saya tanya Mbak Fitro, tujuan di kelompok no itu kemudian sampean apakan? Nah ya itu kalau seperti itu gimana? Jadi Ternyata pertanyaan nggak tahu kan ya kadang, kadang di keramas apa waktu keramas Di- kita apa? Cuci. Iya waktu bersuci itu kita cuci. Betul berarti kalau dikumpulkan kemudian waktu kita bersuci ikut disucikan itu memang benar. Sehingga tujuannya tadi supaya anggota tubuh kita ketika menghadap ilahi itu semua dalam keadaan suci. Tidak berhadas besar. Kemudian kalau sekarang lagi haid, kemudian potong kuku, potong rambut atau rambutnya tercecer atau apa gitu, yang tercecer-cecer itu, boleh nggak kita potong kuku? Boleh. Boleh nggak potong rambut? Boleh. Syaratnya harus langsung dibersucikan. Jadi diniati sama dengan Berarti niatnya langsung bersuci. disucikan itu Langsung bisa, disucikan. Jadi dikumpulkan langsung disucikan. Jangan kemudian dipotong kok terus keleleran saparan. Rambut juga gitu, ketika rontok ataupun kita tak potong rambut nggak apa-apa, tapi jangan dibuang di tempat sampah. Disucikan dulu rambut yang terpotong, disucikan baru dibuang ke tempat sampah. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Ya kadang kan apa kalau kita kumpulkan takutnya ketika waktu kita suci Malah lali. apa keramas malah lupa itu tadi. Iya. Iya. Mungkin kebetulan teman-teman itu baru tahu sekarang ketika Iya. melihat tayangan ini, melihat Gitu. show ini begitu. Iya. Ini kalau yang sudah gimana ini? Nah iya, kalau yang sudah ya dimakfu. Yang namanya orang tidak tahu. orang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Iya. Nah, makanya kita itu sama Nabi disuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Nggak harus di bangku sekolah, nggak harus di pesantren ya. Kayak gini ini kita diskusi ngobrol nyantai, tapi yang menghasilkan sesuatu ya seperti itu.
Jadi tujuannya itu jadi adik-adik kalau sedang berhalangan tak boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, tapi ya itu harus segera disucikan. Tujuannya dikumpulkan itu ya untuk disucikan sebenarnya, tapi mungkin orang tua dulu nggak diterus nih keterangan nih ya, jadi cuma kelompok nolondo. Ada lagi Bu Sugiyati, saya ingat ya, katanya kalau ketika haid ini nggak boleh keramas. Jadi harus nunggu selesai haid. Nah, ini Gatelnya itu. Iya, jadi itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Harus selesai haid itu kan tujuannya supaya tidak ada rambut yang rontok. Atau ada juga mitosnya supaya ini tidak terjadi penyumbatan. Karena ketika keluar darah haid itu kan keluar ketika ada masuk air dingin di pori-pori itu takutnya ada penyumbatan. Ternyata itu mitos. Setelah dikaji, saya kan juga kadang-kadang mencari-cari ya literasi apa sih kok ini ternyata itu hanya mitos. Jadi ketika kita keramas itu semakin memperlancar peredaran darah. Bukan kalau nggak keramas itu kan mana menjaga kebersihannya. Kayaknya sampai 10 hari sebulan nggak keramas terus. Jadi kita tetap boleh keramas. Itu malah semakin memperlancar peredaran darah ternyata. Ini jawaban ya. Bukan ini. Jadi bukan nggak boleh ini, tidak, tetap boleh keramas. Yang penting itu tadi loh, kalau ada rambut yang rontok sekalian disucikan. Enak itu. Jadi pas keramas itu sekalian mensucikan rambut-rambut yang rontok. Kalau orang dulu nggak boleh keramas kan tujuannya cek ganok rambut sing rontok sing hilang. Kan orang dulu mandinya kan di sungai. Ya seperti itulah. Kalau ya dihubungkan lah, mungkin kalau dulu kan mandinya di sungai sehingga ya kalau rambutnya hilang ya sudah tidak suci kan enak. Rambut kan ini kan jatuh-jatuhnya kan ke bawah kalau kita kita kumpulkan langsung disucikan sekali. Sekarang cara mensucikannya apakah juga dengan ada doanya? Yang penting jadi kita itu niatnya yang diniati saja. Kalau niatnya kan kalau dilafadzkan kan nawaitul husla li rafail hadasil akbari minal haidi. Ya, saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena haid. Ya, berarti saya niat mensucikan kuku kalau kuku, rambut kalau rambut dari hadas besar karena haid lillahi ta'ala. Kalau rambut ya mensucikan rambut, kalau dari hadas besarnya tetap karena dalam hati aja nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena niat itu kan kalau dilafadzkan itu sunnah. Wajibnya di dalam hati. Niat apapun yang wajib itu di dalam hati. Dilafadzkan itu sunnah, hanya untuk mempertegas. Usoli itu juga sunnah, untuk mempertegas. Ya, karena anak-anak praktek itu kalau nggak usoli ternyata kangelan juga, nggak bareng-bareng kan. Moro-moro bismillah ya opo, sehingga memang betul ya. Kalau kita ala nahdiyin itu pakai usoli, itu untuk mempertegas antara hati dan lisan supaya seimbang selaras seperti itu. Jadi yang wajib itu niat di dalam hati. Termasuk yang mensucikan tadi, nggak usah ini bingung kok niati opo, aduh wis bingung wis penting ya Allah saya niat mensucikan ini dari hadas besar karena ya ilmunya sangat luar biasa sekali ini ya. Kalau hal-hal yang sepele tapi kadang-kadang kan ini kan juga sampai sekarang anak-anak itu yang menyebabkan saya berpikir lah katanya anadzofatu minal iman. Nah, kalau saya haidnya 10 hari ketika saya nggak keramas, lah mana saya nggak keramas kan risih juga. Suaminya takut jadi rambut sampean kok landak. Iya, tapi alhamdulillah dari berpikir itu sudah enggak seperti itu. Maka ketika agama kita hubungkan itu nggak ada kok yang bertentangan dengan ilmiah, itu nggak ada, semua bisa diilmiahkan ya. Ternyata dengan keramas ketika haid itu semakin memperlancar peredaran darah, semakin seger seger, peredaran semakin lancar, dan disiasati dengan langsung rambut yang rontok itu disucikan ya. Lanjut, ini ada gandengannya. Itu tadi bagi orang yang nggak langsung keramas, sing males habis haid tidak langsung keramas, hukumnya masih dihukumi seperti orang haid ya. Ingkang sampun wenang namung kalih, yang boleh cuma 2. 1 kenging dipegat. Nah, meskipun belum keramas sudah bisa dicerai. Karena orang haid itu sama dengan orang hamil, tidak boleh diceraikan. Jadi kalau menceraikan istri itu tidak boleh ketika sedang haid atau sedang hamil. Tapi kalau kepaksa hamil berarti ya itu tadi masa idahnya sampai melahirkan. Kalih
kenging ngelampahi poso. Ya, boleh ngelampahi poso. Tapi kalau kita pikir lagi, kita puasa tapi nggak sholat, apa nikmat? Ya. Jadi karena sudah selesai haidnya, sudah selesai tapi nggak keramas, puasa. Tapi kan nggak boleh sholat, masa poso nggak sholat? Mengerjakan rukun Islam yang keberapa, meninggalkan yang keberapa itu ya. Jadi boleh puasa, kemudian boleh dicerai. Itu bagi orang yang belum mati. Jadi maksudnya boleh puasa di sini itu begini loh. Misalkan kok menjelang subuh Sahur itu ya. Dia suci tapi kok si adem yo, misalkan mau mandi seperti itu, ditunggu. Jadi dia tetap puasa. Tetap puasa, niatnya niat puasa karena menjelang subuh tadi kan sudah suci sebenarnya ya. Tapi nanti mandinya jam 5. Kan jam 5 masih ada subuh, mungkin maksudnya seperti itulah. Kita berhusnudzon saja ya. Jadi mandinya nggak terlalu malam, jam 5 kan masih ada subuh, sehingga nanti dia mulai dari imsak itu sudah berpuasa. Tapi mandinya jam 5, berarti masih ada sholat subuh. Atau mungkin untuk orang yang mau puasa tapi bangunnya agak terlambat nih. Tapi dalam kondisi haid tapi sudah seharusnya bersuci tapi tidak bersuci, mendahulukan sahur dulu. Ternyata sudah waktunya lewat gitu mungkin. Iya, bisa juga. Padahal ini untuk kaum perempuan harus sangat berhati-hati loh ya. Misalkan jam 3 itu kita kok sudah selesai haid, maka kita kan seharusnya kan sudah ada kewajiban sholat apa itu jam 3. Jam 3 masih bisa ya? Masih bisa sholat isya, sehingga dia nanti mengkodoknya itu harus sholat maghrib dan isya. Jadi harus sangat berhati-hati. Kalau suci jam 3 nggak segera mandi, kemudian si ngenteni kok jam 5, berarti dia sholatnya harus 3, sholat subuh, sholat maghrib, sama sholat isya yang dikodok. Padahal menanti suci itu dari warna yang hanya srit, warna itu ke bersih itu waktunya sangat sulit. Ya, jadi kita kan kalau sekarang kan enak ya, sudahlah pakai kapas, pakai apa gitu ya. Kalau tandanya suci kan yang penting sudah tidak ada warna sama sekali, sama persis seperti warna kapas. Suci. Baik, Ibu Sugiati ternyata kok waktunya. Iya. Masih ada yang mau dijelaskan kira-kira? Sudah. Oke. Closing statement dari apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Sahabat-sahabat sekalian, mitra pendengar Kanjuran FM, jadi bagi perempuan apabila dia itu mengalami haid karena hormon sehingga harus keluar terus-menerus, kemudian dia sedang ada masa iddah, maka iddahnya itu dianggap 3 bulan, bukan 3 kali suci ya. Kemudian bagi perempuan yang ini mengalami haid, kemudian 3 hari haid, 12 suci, kemudian 3 hari haid lagi, pokoknya hitungannya itu sahabat-sahabat, itu kita itu haid paling banyak 15 hari, paling sedikit sehari semalam. Demikian juga dengan waktu antara dari haid pertama ke haid berikutnya, itu sucinya itu minimal juga 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari dianggap sebagai istihadah. Jadi seperti itu. Kemudian ketika seorang perempuan itu sedang hamil tapi dia itu kok haid, maka itu dihukumi haid selagi sama dengan kebiasaannya ketika sebelum hamil. Dalam artian minimal sehari semalam ya. Maka dia tidak berkewajiban untuk sholat. Kalau lebih dari 15 hari dia dihukumi istihadah ketika dalam posisi haid. Kemudian seorang perempuan itu kalau habis suci itu hendaknya harus segera suci, habis keluar darah haidnya sudah mampet, itu diharapkan segera bersuci karena berhubungan sama hubungan kita dengan Allah. Kita berkewajiban sholat ya. Misalkan selesainya kok jam 3, maka kita berkewajiban untuk sholat isya dan sholat maghrib yang dikodok, sehingga jangan sampai nanti bermalas-malasan tidak langsung mandi ya. Jadi ketika kita haid sebaiknya bagi perempuan itu harus ditulis tanggalnya dan jam keluarnya. Kalau dia misalkan kita sholat duhur, belum sholat duhur jam 2 kok sudah keluar darah haid, berarti kita nanti ketika suci wajib mengkodok sholat duhur yang ditinggal itu.
dan sholat asar. Seperti itu nggih. Pokoknya sholat yang bisa dijamak itu harus dikodok bareng-bareng. Saya kira itu sahabat. Dan bagi yang sedang haid boleh keramas, boleh potong kuku, boleh juga potong rambut. Yang penting kuku yang berserakan, rambut yang berserakan itu harus dikumpulkan dan disucikan dulu baru dibuang. Niatnya sama dengan niat ini, mensucikan bagian tubuh dari hadas besar. Seperti itu ya. Terima kasih sahabat-sahabat mitra pendengar sekalian. Terima kasih juga kepada sahabat Fitrah yang sudah menemani, Pak Yesi yang sudah setia menemani kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tingkah laku maupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada hari Kamis 2 minggu lagi ya, dalam keadaan lebih sehat semua, lebih bahagia semua. Dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan kitab Risalatul Mahid yang disampaikan oleh sahabat Sugiyati. Dari sini kita semua bisa menyimpulkan ternyata banyak ilmu ya yang kita harus kita kaji lagi. Meskipun usia kita sudah tua, ternyata menuntut ilmu itu wajib hukumnya, mulai dari buayan sampai kelak kita meninggal atau saat kita nanti sampai dikubur nanti. Baik, mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatian sahabat pendengar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kajian fikih wanita kita pada kesempatan kali ini 11 September 2023 bersama rekan atau Ustazah Sugiyati SSMPD, juga Ning Fitratur Rahmawati SPD. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di 2 minggu mendatang ya, dan ataupun sudah hadir di Radio Kanjuruhan di sore hari ini. Mitra Mata Cinta untuk Bu Sumini dengan Dilangkung, juga rekan-rekan yang tadi gabung di YouTube, matur nuwun juga. Dan dari kawasan Jalan Kawi nomor 1 Kepanjen, saya Alisa Ming bertugas. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.